Oke, selamat sore Pak Sar. Selamat sore. Terkait kasus Peggy yang sekarang sudah dibebaskan, Pak Sar bisa berikan tanggapan terkait kasus tersebut? Kasus ini menurut saya adalah kemenangan kita sendiri-sendiri negara hukum kita. Bukan saja ini kita berikan syukur kepada saudara Peggy dan keluarga, juga selamat kepada hakim, tapi menurut saya juga ini cara menyelamatkan proses peradilan yang menurut saya itu ada cacat yang sangat luar biasa. Nah, supaya jangan terjadi menurut saya, kalau ada satu warga negara namanya Peggy Setiawan yang dianggap satu DPO dari 3 kemudian bermasalah, saya sih mendorong 7 yang sekarang sedang berjuang juga untuk mau melakukan PK. Usul saya adalah kawan-kawan polisi mendingan mendorong supaya PK ini diprioritaskan sehingga nanti bukan lagi bebannya kepada teman-teman di kepolisian, tetapi karena ini putusan pengadilan yang telah ingkrah, satu-satunya untuk membersihkan adalah harus melalui putusan pengadilan, tidak ada yang lain. Nah, caranya adalah namanya hukum luar biasa dengan peninjauan kembali. Itu menurut saya. Pak, selaku praktisi hukum, harapan Bapak ke depannya supaya kasus serupa tidak terjadi, Pak? Ya, harapan kita ini kan bermula dari penyidikan. Saya kira pengalaman ini akan menjadi pelajaran yang sangat penting kawan-kawan polisi di penyidikan. Artinya adalah ada hukum acara kita, ada perkap polisi, pastikan itu dilakukan sehingga hak ajasi dari warga negara siapapun terselamatkan, kerja-kerja teman-teman penyidik juga kemudian terselamatkan, tidak jadi bulan-bulanan seperti ini. Oke, terima kasih. Thank you. Oke, Pak Haryanto, izin Pak, tanggapan Bapak terkait kasus Peggy yang sekarang sudah putusan bahwa Peggy bebas. Ya, ini tanggapan saya, ini putusan ini bagus lah. Karena bisa menambah kecerahan kemana kira-kira arah hukum kita itu dilaksanakan. Karena selama ini kan si Peggy dianggap salah tangkap lah, kemudian orang nggak bersalah tapi kemudian akan dihukum dan sebagainya. Padahal yang terjadi kan penampakan, karena saya penyidik ya, jadi Peggy ditangkap ini kan karena sudah dulu ketika putusan 2016 kan sudah menjadi terdakwa dia, tapi menjadi DPO. Nah, penyidik meneruskan itu, tapi kemudian dengan tindakan penyidik itu kemudian diprotes oleh semua warga dan kemudian kuasa hukum bahwa penyidik itu mencari-cari orang-orang yang tidak salah gitu. Tapi kan penyidik sudah punya bukti awal yang cukup, merasa punya bukti awal yang cukup, ditetapkanlah dia sebagai tersangka dan kemudian diajukan pra peradilan. Dan saya dulu menyarankan agar pihak yang tidak puas dengan putusan yang tahun 2016 dulu itu mengajukan PK untuk merevisi putusan yang dulu dianggap sesat itu ya. Tapi kalau untuk salah tindakan terhadap Peggy ini di pra peradilan aja kan gitu. Nah, sekarang ternyata mereka pra peradilan dan mereka menang. Pra peradilan itu artinya membatalkan putusan Peggy, membatalkan Peggy ditetapkan sebagai tersangka, sehingga penyidik sekarang harus menghentikan. Nah, sekarang polisi bagaimana ke depan? Kalau prediksi saya sih polisi pasti akan melihat bagaimana nanti putusan PK nanti. Kalau PK nanti diputus kemudian dikabulkan dan menggugurkan putusan yang tahun 2016 dulu, maka polisi pasti tidak akan lagi mencari buronan Peggy itu. Tapi kalau PK-nya diajukan oleh kuasa hukum itu dan kemudian ditolak, ya polisi pasti akan meneruskan pencarian DPO yang 3 orang itu atau meneruskan penyidikan kepada Peggy ini. Jadi Peggy ini bukan berarti bebas daripada sasaran penyidik untuk disidik, tapi sementara harus dihentikan karena dianggap tidak sah ya. Nah, kemudian polisi akan melihat nanti perkembangan hukumnya, apakah ada PK dan menang, apakah kalau PK-nya kalah, ya berarti polisi akan meneruskan penyidikan yang 3 DPO atau yang Peggy ini. Baik, terakhir Pak, mungkin harapan atau mungkin langkah-langkah yang Bapak sarankan untuk instansi agar kasus ini cepat selesai? Ya, harapan saya semua cepat-cepat aja dari kuasa hukum cepat mengajukan PK supaya kan ditinjau kembali kan itu, supaya jelas nanti ini kira-kira hukum yang sesat dulu itu emang betul-betul sesat atau sudah benar, cuman sekarang gara-gara film itu kemudian dianggap sesat. Kan gitu kan, itu. Harapan saya begitu, dan polisi juga gitu. Karena sekarang sudah ditentukan sudah nggak sah ini, ya jangan dilanjutkan. Tetapi kalau dia merasa punya alat bukti yang kuat untuk meneruskan pada Peggy, ya silakan.
Itu. Terima kasih banyak Pak. Ya, makasih. Oke, Pak Reza, izin mungkin dari sisi psikolog forensik, apakah perilaku Peggy ini awalnya menunjukkan bahwa Peggy adalah seorang pelaku atau Peggy justru memang sudah pantas mendapatkan putusan hakim yang dibebaskan jadi tersangka? Di dalam putusan hakim tahun 2017 itu disebut Peggy alias Peron. Saya tidak tahu itu betul-betul ada atau tidak, atau siapa gerangan yang dimaksud. Tapi andaikan yang menjadi topik perbincangan kita adalah Peggy Setiawan, dan Peggy Setiawan ini bukan Peron, maka saya bayangkan justru saya bertanya-tanya kenapa justru orang ini tersangkut kasus hukum. Kenapa Peggy bisa masuk dalam naskah putusan? Saya bayangkan bahwa nama Peggy alias Peron, lebih-lebih lagi kalau kita bicara Peggy Setiawan, adalah nama yang muncul semata-mata datang dari keterangan saksi yang tidak disertai dengan alat bukti. Nah, persoalan yang paling mendasar adalah sejak awal mencuatnya kasus Cirebon ini, saya orang yang mengkritisi kerja-kerja penegakan hukum, kerja-kerja pengungkapan kasus yang terlalu mengandalkan pada mencari keterangan, baik keterangan dari pelaku maupun keterangan dari saksi. Kenapa? Ya karena keterangan dari pelaku atau saksi mengandalkan daya ingat manusia. Dan daya ingat manusia sangat rentan mengalami fragmentasi dan distorsi. Bahkan saya menduga nama Peggy muncul asal muasalnya adalah dari keterangan semisal saksi Sudirman, atau mungkin juga ada saksi yang lain, saya tidak tahu. Tapi yang ingin saya katakan adalah tidak tertutup kemungkinan saksi-saksi yang kemudian menyebut nama Peggy itu adalah saksi-saksi yang sebelumnya mengalami penganiayaan dalam ruang interogasi. Jadi yang dicari oleh petugas bukanlah keterangan tentang fakta atau tentang kenyataan, tapi keterangan yang dicari petugas adalah bagaimana agar terperiksa menyampaikan keterangan sebagaimana keinginan si interrogatornya dengan menggunakan cara-cara yang entah itu intimidatif, dengan cara-cara yang penuh dengan iming-iming. Nah, karena itu sekali lagi saya sejak awal sungguh-sungguh sanksi akan validitas keterangan yang disampaikan oleh pihak-pihak yang tersangkut dalam perkara hukum ini. Dengan demikian, kembali lagi rekomendasi saya ke titik nol. Daripada mencari-cari DPO, lebih baik sesungguhnya apabila Polda Jabar atau Mabes Polri kembali melakukan eksaminasi ke titik hulu guna menemukan bukti-bukti saintifik. Yang terakhir Pak, mungkin harapan dari sisi psikolog forensik agar kasus seperti ini terjadi Pak? Nomor satu, pengungkapan kasus apapun itu jangan memforsir waktu, memforsir stamina untuk membongkar keterangan. Karena keterangan disimpulkan dalam psikologi forensik merupakan barang yang paling potensial merusak penegakan hukum, merusak pengungkapan fakta. Alih-alih mengandalkan pada keterangan semata-mata, lebih baik mencari bukti forensik. Baik itu buka CCTV-nya, atau lakukan cek DNA pada spermanya, atau juga pastikan keakuratan hasil otopsi. Dan satu lagi, buka komunikasi elektronik via gawai yang dilakukan oleh para pihak. Poin yang terakhir ini justru menurut saya yang sangat-sangat penting, terlebih pada waktu-waktu belakangan ini. Saya bayangkan karena peristiwa Cirebon dibingkai sebagai pembunuhan berencana yang dilakukan secara berkelompok, maka pastilah pembunuhan berencana yang dilakukan secara berkelompok akan didahului oleh komunikasi-komunikasi antar pihak. Nah, kalau seandainya gawai para pelaku atau terpidana itu dibuka, maka akan bisa dicek sesungguhnya ada atau tidak komunikasi terkait dengan rencana pembunuhan tersebut. Demikian pula gawai pada kedua korban, yaitu almarhumah Vina dan almarhum Eki. Mereka aktif bersosialisasi, silakan cek sosialisasi mereka lewat komunikasi yang mereka melakukan melalui gawai. Akan ditemukan jawaban siapa dengan siapa dan terkait komunikasi tentang apa serta jam berapa. Perkiraan saya kalau buka-bukaan bukti elektronik dari gawai ini diekspos, maka tidak tertutup kemungkinan simpulan publik tentang kasus Cirebon akan berbalik 180 derajat. Dan itu berimplikasi terhadap nasib para terpidana yang saat ini mereka menyandang status sebagai terpidana seumur hidup. Tapi kalau bukti elektroniknya dibuka, maka hitung-hitungan di atas kertas ada spekulasi bisa saja mereka menjadi manusia bebas merdeka. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih.